Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusni SST Amkes, salah satu dosen tetap Akademi Kebidanan Tahira Albaiti Bulukumba. Alhamdulillah saat ini saya mengampu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Akademi Kebidanan Tahira Albaiti dengan bobot SKS 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini sendiri ditempatkan di semester ganjil atau semester 3. Untuk kali ini saya akan membahas tentang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini dengan menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah pada mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan melakukan pelayanan kesehatan perempuan dan pelayanan keluarga berencana, di mana di mata kuliah ini ada beberapa bahan kajian, yaitu konsep kesehatan reproduksi, kemudian masalah kesehatan reproduksi pada remaja, pada wanita, pada lansia, dan upaya penanggulangannya, serta kajian gender. Kemudian mata kuliah ini juga mempunyai bahan ajar, yaitu keluarga berencana, konsep keluarga berencana, evidence dalam pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan home care di kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah tutorial, praktikum laboratorium, dan penugasan kepada mahasiswa. Adapun capaian mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi pada remaja dan upaya penanggulangan kesehatan reproduksi pada remaja. 3. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan reproduksi pada wanita dan upaya penanggulangan kesehatan reproduksi pada wanita. 4. adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan pelayanan kesehatan reproduksi pada usia lanjut atau lansia dan upaya penanggulangan masalah kesehatan reproduksi pada lansia. 5. ada mahasiswa mampu memahami definisi gender, definisi seksual, serta pengaruh gender terhadap pengaruh budaya terhadap gender. 6. menjelaskan konsep dasar pelayanan keluarga berencana. 7. ada menjelaskan evidence dalam pelayanan keluarga berencana. 8. melakukan asuhan pelayanan keluarga di berbagai metode. 9. mampu melakukan penanggulangan masalah keluarga berencana yang bermasalah. 10. melakukan pendokumentasian pelayanan keluarga berencana. Dan yang terakhir, 11. adalah pelayanan home care dalam kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Untuk mata kuliah ini sendiri menggunakan media. Yang pertama yang digunakan media dalam pembelajaran ini adalah buku ajar sendiri yang dibuat oleh pengampu mata kuliah, kemudian laptop dan proyektor. Selain itu, untuk memudahkan dosen dan mahasiswa berkomunikasi dalam segala hal terkait dengan kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, kami membentuk grup kelas atau grup kelas TESPRO untuk memudahkan kami berkomunikasi dengan mahasiswa. Terkait interaction yang kami lakukan di dalam kelas, ada beberapa metode atau model pembelajaran yang kami lakukan. Bentuk dalam pembelajaran di Akademi Kebidanan sendiri ini masih telah menggunakan 2, yaitu offline dan online.
Untuk metodenya sendiri, metode sendiri di kelas kami menggunakan collaborative learning, kemudian problem basic learning, di mana mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah, serta group small discussion, di mana mahasiswa diberikan satu topik, per kelompok diberikan satu topik, kemudian menyelesaikan atau membahas topik tersebut di dalam ruangan kelas. Di praktikum sendiri, untuk SKS praktikum sendiri, untuk metode pembelajarannya ada demonstrasi, role play, kemudian ada evaluasi. Adapun pengalaman belajar mahasiswa yang diharapkan di mata kuliah ini di kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga dalam bentuk pemberian tugas yang mahasiswa dapat lakukan atau kerjakan di dalam lingkungan kampus secara struktur atau di rumah masing-masing secara mandiri. Dalam bentuk adapun diantaranya tugas yang diberikan yaitu pembuatan pamflet atau poster terkait KIE kesehatan reproduksi remaja, pembuatan animasi video terkait dengan kesehatan reproduksi pada wanita, serta pelayanan langsung atau studi kasus di lahan terkait masalah gender yang dipengaruhi budaya di kalangan masyarakat. Serta yang terakhir ada untuk melengkapi segala tugas mahasiswa ada penyelesaian tugas mandiri atau tugas evaluasi di buku ajar masing-masing. Untuk asesmennya pada mata kuliah ini, untuk penilaiannya ada 3 kategori yang dinilai pada teori, yaitu tugas dengan 25%, serta mid final 35%, dan final test ada 40%. Itulah secara singkat rencana pembelajaran semester mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Masih semangat kan untuk hari ini? Masih, Bu. Ya, meskipun kita sudah masuk di jam 1, kita masih semangat. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya harap kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua tingkatnya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, setelah kita berdoa, saya cek kehadirannya dulu ya. Untuk kehadiran hari ini, kita absen dulu ya untuk memastikan kehadirannya. Andi Ika Wahyuni. Oke, Desita. Hadir, Bu. Indri Andriani. Izin, Bu. Izin. Oke. Oke, semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Siapa? Ada satu yang tidak hadir. Siapa? Ibu Andriani. Sudah izin di bagian akademik? Iya, Bu. Sudah. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut seperti biasa, pembelajaran kita adalah mereview mata kuliah atau pertemuan sebelumnya. Saya harap juga tugas yang di buku ajarnya sudah dikerjakan ya, sesuai yang ditugaskan kemarin. Iya, Bu. Sebentar kita cek kembali. Kemudian untuk hari ini sebelum kita mulai, kita cek dulu apakah kalian masih mengingat mata kuliah di pertemuan sebelumnya. Silakan seperti biasa kalian boleh kita game dulu supaya supaya lebih rileks. Silakan buka aplikasi kuisnya. Kita cek. Mulai gamenya, saya lihat sudah bergabung semua. Kita mulai ya. Silakan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di Oke, selesai. Waktu kalian sudah selesai, kita lihat dulu. Oke, selesai. Tidak boleh
boleh mengisi lagi karena waktunya sudah habis. Ternyata kita lihat dari hasil review hari ini yang tertinggi nilainya di nomor 1 ada Esti Nurwaida. Kedua siapa? Nurwarda. Ketiga Nurwaida. Tepuk tangan dulu. Berarti sudah bisa dilihat ya untuk hari ini sudah menunjukkan bahwa kalian masih memperhatikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pertemuan hari ini, materi hari ini. Kemarin kalian sudah mendapatkan kesehatan reproduksi. Jadi ini untuk kedua kalinya, karena kemarin ketika kita menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi wanita itu menjadi 2 pertemuan. Untuk hari ini kita cek dulu. Kita akan membahas subtopiknya. Kita lihat ya, capaian pembelajarannya kemarin kalian sudah mendapatkan masa dewasa, gangguan sistem reproduksi, kemudian screening keganasan dan penyakit sistematik pada kesehatan. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang gangguan menstruasi dan penanganannya, kemudian infertilitas dan penanganannya. Oke, kita lanjut. Gangguan menstruasi dan penanganannya. Gangguan menstruasi ada yang pernah merasakan? Iya, Bu. Nah, tahu tidak apa penyebabnya? Tidak. Oke, hari ini kita akan belajar ya, coba lihat. Kita lihat dulu menstruasi. Menstruasi, pernah dengar kata menstruasi? Pernah. Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim yang disertai dengan pendarahan dan terjadi setiap bulannya kecuali terjadi kehamilan. Kemudian siklus menstruasi itu setiap bulan harusnya terjadi bagi yang tidak hamil. Namun apa sih masalahnya? Lihat, kita cek kembali, kita lihat ada beberapa yang berperan, hormon yang berperan dalam proses menstruasi. Yang kalian tahu kan menstruasi yang terjadi saja di setiap bulannya. Tapi kalian tahu tidak apa hormon yang berperan? Tidak. Baik, kita akan pelajari hari ini. Ada beberapa hormon yang berperan, ada GnRH, FSH, RH, kemudian estrogen, progesteron. Kita lihat ya perannya masing-masing. Oke, kalian sudah pernah melihat gambar uterus? Pernah melihat gambar uterus? Pernah. Oke, kita akan perlihatkan ya gambarnya. Uterus ketika kita lihat dulu, kalian bisa lihat di buku juga ada gambarnya ini ya, di buku ajar kalian. Kita lihat, saya gambar dulu uterus. Anggaplah ini uterus, ovarium,
20 bulan 2. Berarti siklus menstruasinya adalah memanjang atau lebih dari 35 hari. Artinya Siti Lesti ini bisa menstruasi hanya 1 kali dalam 2 bulan. Jadi berbeda dengan polimenorea. Oke. Ada gangguan lain yang ada hubungannya dengan haid, yaitu yang pertama dysmenorrhea. Apa sih dysmenorrhea? Yang sering merasakan nyeri saat haid ada tidak? Kalau yang nyeri haid itu yang disebut dengan dysmenorrhea merupakan rasa yang tidak enak dan nyeri di bagian bawah perut. Nanti dysmenorrhea juga terbagi 2. Oke. Infertilitas dan penanganannya. Ini materi subpokok kedua yang akan dibahas hari ini, infertilitas dan penanganannya. Pernah dengar kata infertilitas? Pernah. Artinya? Tidak. Pernah dengar tapi tidak tahu artinya. Kita belajar ya. Fertilitas sendiri diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita yang atau wanita atau sekelompok wanita lainnya. Kemudian infertilitas sendiri adalah sebutan lain dari kemandulan atau tidak memiliki anak. Namun jangan langsung berprediksi ketika dia baru 9 bulan sudah menikah tiba-tiba tidak memiliki anak, kalian sudah mengatakan itu adalah infertilitas. Karena sebetulnya tidak dapat membentuk kata infertilitas adalah kondisi tidak mampu menghasilkan keturunan ketika dia sudah menikah 1 tahun dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kalau dia menggunakan alat kontrasepsi dan belum hamil, berarti itu bukan kemandulan atau infertilitas. Infertilitas sendiri terbagi 2. Kita lihat infertilitas primer, infertilitas sekunder. Primer itu yang dimana dikatakan pasangan suami istri belum bisa dan belum pernah mempunyai anak sesudah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali dalam seminggu tanpa memakai alat kontrasepsi. Berarti ketika dia memang sudah menikah 1 tahun dan belum memiliki anak sama sekali meskipun 1, berarti itu masuk di infertilitas primer. Sedangkan infertilitas sekunder sendiri pasangan suami istri yang sudah atau pernah mempunyai anak sebelumnya tetapi pada saat ini belum mampu mempunyai anak lagi sesudah 1 tahun dan berhubungan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Jadi bedanya adalah infertilitas tidak memiliki anak sama sekali, kemudian infertilitas sekunder pernah memiliki anak, kemudian ketika dia program lagi tidak mampu memiliki anak selama 1 tahun. Infertilitas yang tidak diketahui apa penyebabnya. Jadi ada beberapa. Ini terima kasih. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Oke, Nur Azira, silakan. Boleh berdiri Nur Azira? Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan saya itu, saya mempunyai keluarga, misalnya bulan ini dia mengalami dysmenorrhea, namun bulan kedepannya dia tidak mengalami dysmenorrhea. Mengapa demikian Bu? Terima kasih. Baik, ada yang bisa menjawab? Atau ada yang punya kasus yang sama? Kalau tidak ada, ya saya akan menjawab. Kenapa ada keluarga Nur Azira yang ketika bulan ini dia dysmenorrhea atau nyeri menstruasi, tapi bulan depan dia tidak dysmenorrhea. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ada salah satu pengaruh yang menyebabkan terjadinya dysmenorrhea adalah hormon. Hormon ini bisa berubah di sewaktu-waktu. Jadi ketika dia bulan ini mungkin hormonnya hormon prostaglandinnya meningkat, akhirnya dia merasakan namanya dysmenorrhea. Namun ketika bulan depan tiba-tiba dia memperbaiki makanan, salah satu yang bisa menyebabkan hormon prostaglandin meningkat adalah kekurangannya makanan yang mengandung protein. Jadi bisa jadi ketika antara menstruasi bulan ini dengan bulan depan ternyata dia memperbaiki makanan yang terkandung dengan hormon protein, sehingga di menstruasi selanjutnya dia tidak mengalami lagi yang namanya dysmenorrhea. Bisa jadi juga aktivitasnya mungkin dia sudah mulai olahraga atau ada aktivitas di luar yang dia lakukan sebelumnya. Jelas? Ya, jelas. Oke, masih ada? Namanya siapa? Nurul Syamira. Silakan berdiri Nurul. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, ketika orang mandul, siapakah yang diperiksa terlebih dahulu, apakah suami atau istri? Oke, baik ya, bagus sekali pertanyaannya Nurul Syamira. Ketika seorang infertilitas atau tidak memiliki anak selama 1 tahun, siapa sih yang akan diperiksa lebih dulu? Apakah suami atau istri?
ada beberapa. Yang pertama kita belajar tentang gangguan menstruasi, kemudian ada infertilitas dan penanganannya. Jadi sudah siap? Siap. Udah, silakan tutup dulu buku. Kita berbeda ya dari tadi. Tadi kita menggunakan aplikasi, hari ini kita akan belajar teka-teki sila kesehatan reproduksi. Ada yang pernah teka-teki sila? Pernah. Tapi terkait kesehatan reproduksi pernah tidak? Tidak. Oke, kita akan mulai hari ini. Kita lihat dulu dari di sini sebetulnya ada 5 pertanyaan ya. Ada yang mendatar dan ada yang merunut. Kita lihat dulu. Untuk yang pertama, silahkan didengarkan pertanyaannya. Dia 12 kotak ini, dengarkan. Saya adalah gangguan menstruasi yang dimana ketika saya menstruasi mengalami lebih dari 8 hari dan volume darah saya lebih banyak dari biasanya. Ada yang bisa? Lebih dari 8 hari. Ya, siapa namanya? Rahma. Silakan ke depan, diisi. Jawabannya adalah hipermenorea. Silakan dituliskan. Kita lihat ya, apakah hipermenorea adalah jawaban yang tepat? Ternyata jawabannya tepat. Pertanyaan selanjutnya adalah nomor 1 menurun. Berapa kotak? 12. Saya adalah gangguan reproduksi yang ketika saya sudah menikah lebih dari 1 tahun tapi saya tidak memiliki anak. Siapakah saya? Apa istilah saya? Ada yang bisa? Siapa namanya? Nur Wardah. Jawabannya? Infertilitas. Coba kita lihat apakah infertilitas jawaban yang tepat. Infertilitas jawabannya tepat. Oke, satu lagi ya, karena waktu kita, yaitu nomor 2 menurun. Nomor 2 menurun. Saya ketika merasakan nyeri, ketika saya menstruasi saya merasakan nyeri. Kira-kira apa sih penyebabnya? Salah satu penyebab yang jumlahnya yang ada kata ketiga O, berarti siapakah saya? Desita. Oke, silakan Desita, apa jawabannya? Hormon. Silakan. Oke, hormon. Jawaban yang tepat sekali. Oke, selesai? Atau ada yang mau mengisi yang terakhir? Katakan saja, daripada ada yang penasaran apa sih jawaban kotak terakhir. Dia ada 10 kotak mendatar. Simak pertanyaannya. Saya adalah yang terjadi setiap bulannya pada wanita. Kalau wanita sedang hamil, saya tidak terjadi lagi dan saya tidak ada dalam bulannya itu. Siapakah saya? Ada yang tahu? Tiara, silahkan jawabannya. Menstruasi. Silahkan coba kita cek. Oke, menstruasi adalah jawaban